Kita akan masuk ke hadis selanjutnya. Hadis nomor 333. Dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Innakum sataftahuna ardan yuzkaru fiha al-qirat." Sesungguhnya kalian akan membebaskan satu negeri yang di dalamnya qirat banyak di situ atau banyak disebutkan. Dalam satu riwayat, sataftahuna Misra wa hiya ardun yusamma fiha al-qirat fastausu bi ahliha khaira fa inna lahum zimmatan wa rahima. Kalian akan membuka atau menaklukkan Mesir. Satu negeri dalamnya banyak disebut nama Qirat. Maka hendaklah kalian memberikan wasiat agar berbuat baik kepada penduduknya. Karena sungguhnya mereka memiliki hak perlindungan dan kekerabatan. Dalam riwayat lain, فَإِذَا اسْتَفْتَحْتُمُوهَا فَأَحْسِنُوا إِلَىٰ أَهْلِهَا فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِمًا. Apabila kalian telah membuka atau menaklukkannya, maka berbuat baiklah kepada penduduknya. Karena sungguhnya mereka memiliki hak perlindungan dan kekerabatan. Atau beliau bersabda, zimmatan wa sihra. Hak perlindungan dan juga hubungan besan atau kekerabatan. Hadis ini semua diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para ulama berkata, kekerabatan yang dimiliki bangsa Mesir adalah karena Hajar. Ibunya Ismail alaihi wassalatu wassalam berasal dari mereka. Sementara hubungan besan adalah karena Maria, ibu dari Ibrahim, putra Rasulullah SAW juga dari mereka. Hadis ini menjelaskan kepada kita beberapa manfaat yang bisa kita ambil. Yang pertama tentunya adalah mukjizat Nabi SAW tentang muslimin akan membebaskan Mesir. Dan ini terjadi di masa khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Setelah Umar bin Khattab mengutus pasukan ke negeri Syam membebaskan Palestina dan wilayah Syria di tangan Abu Ubaidah bin Jarrah dan juga Khalid bin Walid, ya. Kemudian beliau mengutus setelahnya itu di tahun 15 Hijriah. Di tahun 16 Hijriah beliau mengutus pasukan dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menembus negeri Persia. Nah, kalau ke negeri Syam sekitar 12.000 pasukan. Kalau ke Persia sekitar 30.000 pasukan. Dan juga berhasil menaklukkan wilayah Persia. Bahkan runtuhnya Bizantium Persia pada saat itu. Atau runtuhnya kerajaan Persia pada saat itu. Setelah melihat pembebasan yang luar biasa. Wilayah kekufuran kepada Islam di zaman itu. Amr bin As memberikan masukan kepada Umar bin Khattab agar mengirim pasukan. Dan beliau bersedia memimpinnya untuk menembus wilayah Afrika. Dan pintu pembukanya adalah Mesir pada saat itu. Maka Umar bin Khattab awalnya tidak setuju. Tapi karena Amr bin As terus saja meminta akhirnya Umar mengutus dengan 8.000 pasukan. Dan pergilah Amr bin As di sana. Ringkas cerita tentunya berhasil menaklukkan Mesir pada saat itu. Nah, pada saat kisah akan menaklukkan Mesir. Dan pengepungan yang berjalan sekian lama pada saat itu. Ya, seingat saya sampai bulanan baru mereka berhasil menaklukkan. Maka ada surat yang ditulis pada saat itu oleh kaum muslimin kepada pemimpin Mesir pada saat itu. Kalau kami telah diwasiatkan oleh Nabi kami untuk menjaga hubungan kekerabatan dengan kalian. Maka Raja Mesir pada saat itu bertanya, kekerabatan mana yang kalian punya dengan kami? Maka dijelaskanlah sebagaimana hadits ini. Kalau Nabi kami itu dari turunan Nabi lain bernama Ismail yang ibunya Hajar dan Hajar adalah orang Mesir. Dan kita sudah tahu kisahnya tentunya. Bagaimana Ibrahim AS pada saat pergi ke Mesir bersama istri pertamanya, ya, Sarah alaihissalam, ibu daripada Nabi Ishak, pergi ke Mesir. Kemudian Raja Mesir itu sangat zalim, suka mengambil istri orang. Dan akhirnya ditangkaplah Sarah dan dia ingin melakukan fahisyah, perbuatan buruk Raja Mesir ini kepada Sarah. Lalu Sarah berdoa kepada Allah SWT, akhirnya sempat stroke sampai 3 kali, ya. Raja Mesir itu lalu kemudian dia memohon kepada Sarah agar minta kepada Allah disembuhkan, lalu disembuhkanlah. Ini tentu ringkas ceritanya. Kemudian karena dia takut jangan sampai dia stroke lagi, maka dia menghadiahkan Hajar kepada Sarah. Dan Hajar ini adalah wanita mulianya Mesir pada saat itu, ya. Di beberapa literatur ada yang mengatakan dia adalah budak dari Mesir, tapi literatur yang lain menjelaskan dia adalah seorang wanita mulia yang dimiliki oleh raja tapi dari turunan Mesir. Kemudian dinikahi oleh Ibrahim AS. Lalu lahirlah Ismail. Kemudian turunlah dari situ Nabi Muhammad SAW. Berarti Nabi Muhammad SAW juga keturunan orang Mesir. Seperti itu.
Begitu juga pada saat Nabi SAW mengirimkan surat kepada Raja Mesir untuk masuk Islam di zaman beliau, sebagaimana beliau mengirim surat ke seluruh raja-raja di muka bumi ini, maka Raja Mesir waktu itu, seingat saya namanya Muqaykis, itu mengirim seorang wanita, Maria namanya, ya kepada Nabi SAW yang akhirnya menjadi ibu anak Nabi SAW, yaitu ibunya Ibrahim. Dan ini juga orang Mesir. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan sesungguhnya kalau kalian nanti akan bebaskan Mesir, akan ada sampaikan kepada, berbuat baiklah pada mereka karena mereka punya hubungan jalur nasab dari Hajar dan jalur besanan karena dari Maria, ibunya Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Ini pelajaran pertama yang kita bisa ambil bagaimana Nabi alaihi wassalatu wassalam memastikan sebagai bentuk mukjizat kita akan bebaskan Mesir, dan ternyata betul mulai semenjak itu tahun 20 Hijriah sampai sekarang Mesir menjadi wilayah kaum muslimin. Kemudian yang kedua adalah wasiat Nabi SAW untuk menjaga hal yang baik, ya, yaitu menjaga muamalah yang baik dengan masyarakat Mesir. Dan ini berarti pelajarannya adalah yang pertama mukjizat Nabi SAW pembebasan kota Mesir atau wilayah Mesir. Yang kedua adalah kita dianjurkan sebagai hukum syariat untuk berbuat baik dengan orang Mesir, ya, karena mereka punya hubungan kekerabatan dengan Nabi SAW. Berbuat baik dalam arti kata kita bermuamalah dengan baik, ya, karena Nabi SAW menyuruh kita untuk itu. Jadi pasukan muslimin pada saat masuk jangan sampai menyakiti mereka segala macam. Walaupun ini wasiat umum, pasukan jihad tidak boleh melakukan menyakiti orang lain. Tapi ini juga wasiat khusus Nabi SAW berikan untuk masyarakat Mesir. Dan sampai sekarang Alhamdulillah kita pun Indonesia punya hubungan baik dengan orang-orang Mesir. Saya pun pernah tinggal 1 tahun lebih di sana. Saya temukan umumnya ya masyarakat itu masyarakat yang supel, yang baik, yang berinteraksi sama orang. Saya melihat ini adalah hal yang sangat positif. Dan ini insya Allah satu hal pelajaran juga yang bisa kita ambil dari wasiat Nabi SAW. Kemudian yang ketiga yang kita bisa ambil yang terakhir adalah bagaimana Nabi SAW menyebutkan bahwasanya mereka punya hak perlindungan dan hak kekerabatan. Makna hak perlindungan adalah dilindungi wilayahnya. Bisa bermakna Mesir memang ini adalah wilayah yang selama ini selalu terlindungi. Karena Mesir selama ini dalam historinya itu memang dikuasai oleh Fir'aun dan terlindungi oleh pemerintahan mereka. Terlepas daripada Fir'aun itu zalim atau tidak. Tapi masyarakat Mesir diberikan perlindungan yang sangat luar biasa pada saat itu. Sampai mereka seperti menjadi masyarakat kelas 1 ya, dibandingkan Bani Israel. Kemudian setelah itu juga di masa di masa kerajaan Bizantium Romawi jauh setelah Fir'aun juga sama. Mesir dijadikan sebagai wilayah yang makmur, dilindungi, bahkan dijadikan sebagai pos untuk rekreasi, untuk mencari sumber pendapatan bagi orang-orang Bizantium. Ya. Karena di sana ada padang pasir, ada juga lautan, ada segala macam hal ya, yang Allah SWT berikan negeri Mesir tersendiri. Gitu. Kelebihannya. Gitu. Begitu juga setelah penaungan Islam. Maka Amr bin As dan para sahabat Nabi yang lain menjadikan ini sebagai wasiat dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau dimaksud dengan masalah kirat banyak sekali istilah dalam agama. Kirat bisa bermakna sesuatu yang besar. Maka seperti gunung. Sebagaimana Nabi SAW membahasakan siapa yang sholat jenazah dapat 1 kirat. Siapa yang mengantar sampai dikuburkan maka dapat 1 kirat lagi. Lalu sahabat menanyakan ya Rasulullah apa itu kirat? Kata Nabi SAW seperti gunung Uhud. Bisa bermakna di sana banyak gunung-gunung. Karena kita tahu di Tursina banyak sekali gunung-gunung bisa bermakna itu. Bisa juga bermakna yang lain atau mungkin nama lainnya Mesir dikenal dengan istilah kirat. Seperti itu. Kita masuk selanjutnya teman-teman sekalian hadis nomor 334. Ya. Hadits ini disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Lamma nazalat hadhil ayah wa anzir ashiratakal aqrabin, da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Quraisyan. Fajtama'u fa'amma wa khassa wa qala, ya bani Abdi Syams, ya bani Ka'b ibn Lu'ay, anqidhu anfusakum minan nar, ya bani Murrah ibn Ka'b. Anqidhu anfusakum minan nar, ya bani Abdi Manaf, anqidhu anfusakum minan nar, ya bani Hashim, anqidhu anfusakum minan nar,
ya bani Abdul Muttalib anqidhu anfusakum minan nar, ya Fatimatu anqidhi nafsiki minan nar, fa inni la amliku lakum minallahi syai'an ghaira anna lakum rahiman sa'abulluha bibilaliha. Saya ulangi, sa'abulluha bibilaliha. Ketika ayat ini turun, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu hai Muhammad, berilah peringatan kepada kerabat-kerabat terdekatmu hai Muhammad, surah Asy-Syu'ara ayat 214, maka Rasulullah SAW memanggil suku Quraisy. Mereka pun berkumpul, lalu Rasulullah SAW memanggil secara umum dan khusus, lalu beliau mengatakan, wahai suku Abdi Syams, Bani Abdi Syams, maksudnya keturunan atau suku, wahai Bani Ka'ab bin Lu'ay, ini nama suku juga, selamatkan diri kalian dari neraka. Wahai Bani Murrah bin Ka'ab, selamatkan diri kalian dari api neraka. Wahai Abdi Manaf, selamatkan diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Hashim, selamatkan diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Abdul Muttalib, selamatkan diri kalian dari api neraka. Wahai Fatimah, selamatkan dirimu dari api neraka. Sesungguhnya aku tidak memiliki kuasa sedikit pun untuk menyelamatkan kalian dari siksa Allah. Hanya saja kalian semua memiliki hubungan kekerabatan denganku yang aku basahi dengan air kekerabatan. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis ini teman-teman kita akan bedah insyaAllah seperti biasa dan akan menjadi penutupan dalam bahasan kita kesempatan kali ini. Yang pertama adalah bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabinya Muhammad SAW memulai dakwah dengan kaum kerabat. Dan ini menandakan kaum kerabat punya kedudukan tersendiri. Ya, kita memulai memperbaiki dari mereka. Ini banyak sekali kasus terjadi. Para da'i sibuk berdakwah di luar tapi istri anaknya terbengkalai. Dia tidak mendakwahi mereka. Atau misalnya ada seorang da'i sibuk atau guru mengajar. Tapi dia tidak pernah peduli dengan saudaranya, ya, dengan kerabatnya. Dia tidak mempedulikan mereka. Maka harusnya mereka didahulukan. Nabi SAW Allah perintahkan dalam surah Asy-Syu'ara tadi ayat 214. Wa anzir ashiratakal akrabin, dakwahi kerabat-kerabat terdekatmu. Maka ini perintah untuk memulai dakwah kepada kerabat terdekat. Jadi jangan sampai kita lalai teman-teman sekalian. Pernah terjadi seorang dai di Mesir, tidak disebutkan namanya tapi dinukil masyhur kisahnya. Dia ceramah tentang sedekah di masjid dan saking indahnya dan bagusnya retorik yang dia gunakan sampai-sampai membuat orang pada nangis dan semangat untuk bersedekah. Salah satu yang hadir adalah anaknya. Begitu pulang ke rumah, dia temukan anaknya lagi mengumpulkan hartanya untuk disedekahkan. Lalu si ayah si dai ini mengatakan, apa yang kau lakukan? Dia bilang, saya ingin mempraktikkan apa yang tadi ayah katakan karena saya tersentuh dengan itu. Maka kata ayahnya dengan santainya dia mengatakan, itu buat mereka dan bukan buat kita. Maksudnya adalah, tidak usah kau amalkan itu. Itu buat orang-orang saja. Nah, ini berbahaya sekali dai seperti ini. Dia malah menyuruh keturunannya untuk tidak mempraktekkan ilmu agama dan khusus untuk menyampaikan kepada orang lain. Lebih tepatnya mereka jadikan dakwah sebagai profesi saja, pendapatan urusan duniawi dan bukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini berbahaya, ini ancaman tentunya. Oleh karena itu, kita harus benar-benar mendahulukan orang-orang terdekat kita. Mengingatkan mereka, menyampaikan. Masalah mereka terima tidak terima itu bukan urusan kita. Karena tugas kita menyampaikan saja. Bagaimana Allah SWT memberikan perumpamaan di istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Allah sebutkan dalam Al-Quran itu. Jadikan perumpamaan dua-duanya di bawah naungan hamba kami yang soleh tapi keduanya mengkhianatinya. Maksudnya keduanya tidak mau beriman. Tapi karena Nabi Nuh dan Nabi Lut sudah berusaha alaihi wassalatu wassalam mendakwahi, maka mereka selamat dari tuntutan di hari kiamat tentunya. Nah, dan ini kita tugasnya menyampaikan. Kalau sudah kita sampaikan alhamdulillah mereka mau dengar, kita doakan itu bagus. Dan saran kami tentunya kita semua terus saling mendukung dan juga saya pun sedang coba terus melakukan semampu saya. Kita dukung dengan doa yang Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah jadikanlah pasangan-pasangan kami, keturunan kami sebagai qurrata a'yun, penyejuk ya, mata kami. Dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang beriman. Penyejuk artinya mereka patuh terhadap perintah agama, menjadi soleh dan solehah. Ini pelajaran pertama tentunya. Kemudian yang kedua yang kita bisa ambil adalah bagaimana Nabi SAW segera mempraktekkan apa yang Allah SWT perintahkan. Karena ini hal yang mendasar sekali. Bagaimana seorang mukmin cerdas
segera menerima perintah Allah, menerima larangan Allah, dia terapkan apa yang diperintahkan dan dia menjawab apa yang dilarang, maka ini sebuah prestasi tertinggi yang harus menjadi target setiap muslim. Kalau dia sengaja menunda-nunda, maka ini dia tidak mendapatkan apa-apa. Kasus contoh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Begitu Nabi SAW menyampaikan dia adalah Rasulullah, dia tidak ragu, langsung dia syahadat. Dan pada hari yang sama, dia langsung keluar dari rumahnya dan dia mendatangi teman-teman terdekatnya. Utsman bin Affan masuk Islam di tangan Abu Bakar. Abdurrahman bin Auf masuk Islam di tangannya Abu Bakar. Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam. Ini orang-orang yang luar biasa yang termasuk bagian daripada 10 orang yang dijamin masuk surga. Semua masuk Islam di tangan Abu Bakar. Kalau tidak salah juga Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam di tangan Abu Bakar. Ini semua orang-orang mulia. Dan ulama mengatakan bagaimana jelinya Abu Bakar pada saat itu, segera dia mempraktekkan apa yang dia miliki. Sehingga akhirnya semua keutamaan sahabat-sahabat tadi, Utsman bin Affan yang sampai dijamin surga, sedekahnya banyak, Abdurrahman bin Auf juga begitu, Sa'ad bin Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, semua termasuk jihad-jihadnya mereka dipanen pahalanya oleh Abu Bakar. Karena kejelian segera mempraktekkan itu. Jadi ini penting sekali. Dan ingat, sering kata para ulama, syaitan membisikkan pada seseorang, baik dia da'i ataupun orang yang ingin menyampaikan kebaikan walaupun dia belum sampai pada tingkat da'i, seakan-akan apa yang disampaikan itu sudah pernah orang dengar. Mungkin begini dan begitu. Itu nggak perlu ada dalam diri seseorang. Kalaupun sudah pernah dia dengar, mengingatkan dia kembali. Kalau dia belum dengar, jadi pelajaran buat dia. Maka berapa banyak orang yang coba menyampaikan, walaupun dia memang harus mengulanginya, ternyata bisa menambah kekuatan iman orang lain. Saya dengar seorang dosen di Ummul Qura, beliau menyampaikan satu kisah ceramahnya. Dia mengatakan, saya pernah ceramah di satu tempat, berkumpullah anak-anak muda di situ. Saya bicara tentang masalah ketakwaan kepada Allah segala macam. Dia bilang mayoritas orang yang hadir itu tidak seperti orang yang tidak serius. Yang serius mungkin cuma hitungan jari, 4-5 orang dia bilang. Sampai saya mengatakan, kayaknya saya salah tempat di berdakwah. Tapi saya coba tetap sampaikan dengan berhusnudzon, bersangka baik, dan selesai saya pulang. Dia bilang 10 tahun kemudian, saya mendapatkan undangan ceramah di tempat yang sama. Maka saya pun datang. Setelah saya datang, saya melihat ada orang-orang yang banyak datang. Terus saya sampaikan ceramah. Setelah ceramah ada satu orang yang datang mengatakan, Syekh, Anda pernah 10 tahun yang lalu menyebutkan tentang sebuah hadis yang bunyinya ini. Dan sampai hari ini saya terus mengamalkannya. Kata Syekhnya, subhanallah, kalau itu hari saya batalkan pengajian atau saya pulang, saya tinggalkan, saya nggak lanjutkan karena saya jengkel melihat sebagian orang yang tidak mendengarkan, mungkin saya tidak akan panen pahala dari anak muda ini. Ternyata ada di antara mereka tetap yang serius yang mau mendengarkan. Jadi nggak penting buat kita orang ini mendengarkan atau tidak. Yang penting kita menyampaikan kebenaran. Maka Nabi SAW begitu. Beliau menyampaikan masalah mereka terima atau tidak itu urusan lain. Ya. Ini keutamaan Nabi SAW. Dan dikatakan langsung beliau memanggil orang-orang Quraisy. Zaman itu ada satu bukit namanya Abi Kubais yang sering kalau mau mengiklakan sesuatu mereka naik di situ. Berada di dekat antara Ka'bah dengan Bukit Safa. Ya, seingat saya seperti itu kurang lebih. Atau antara Safa dan Marwah. Ya, pernah ada gambaran saya diberikan oleh ahli sejarah tentang masalah itu. Yang memang sudah tidak ada. Dia agak pendek, tempat memang orang naik untuk mengiklankan sesuatu. Karena zaman dulu belum ada medsos, belum ada pengeras suara. Maka Nabi SAW naik di Abi Kubais selalu memanggil orang-orang Quraisy. Ya, setelah mereka lihat Nabi SAW yang panggil, fajtama'u, maka mereka berkumpul. Fa'amma wa khassa. Maka Nabi SAW menyampaikan secara umum dan secara khusus. Apa maksudnya umum dan khusus di sini? Umum dan khusus maksudnya adalah beliau menasihati kerabatnya yang umum, maksudnya jalur yang jauh ke atas atau sudah sampai ke samping. Dan yang khusus adalah jalur beliau langsung. Terbukti di sini beliau mengatakan, wahai Bani Abdi Syams. Ini jauh ke atas nasab Nabi SAW. Ya. Bani Ka'ab bin Lu'ay juga seperti itu. Ya. Beliau mengatakan, selamatkan diri kalian dari api neraka. Kemudian beliau memanggil juga, wahai Bani Murrah bin Ka'ab. Ini juga masih jalur ke atas. Selamatkan diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Abdi Manaf. Ini sudah dekat dengan Nabi SAW ini. Kalau tidak salah sekitar 2-3 kakek ke atas ya. Karena Nabi SAW Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Kemudian Abdul Muttalib ini bin Abdul Manaf. Ya.
Maka ada jalur di atas Abdul Manaf dan juga ada Bani Abdiddar, ya, ada dua dulu anaknya, ya apa namanya, turunan yang akhirnya turun Abdul Muttalib dari situ, dari dua suku ini. Dan Nabi SAW memanggil mereka juga, suruh selamatkan dari api neraka. Kemudian beliau memanggil wahai Bani Hashim, lebih dekat lagi jalurnya. Ya. Nabi SAW mengatakan selamatkan dari api neraka. Lalu beliau memanggil kakeknya, keturunan kakeknya, wahai Bani Abdul Muttalib. Abdul Muttalib kakek Nabi SAW. Mulai lebih dekat lagi kepada beliau. Sampai beliau mengatakan selamatkan kita dari api neraka. Lalu beliau mengatakan wahai Fatimah binti Muhammad. Wahai Fatimah, wahai anakku Fatimah, selamatkan dirimu dari api neraka. Ini yang dimaksud dengan Nabi SAW mendakwahi mereka secara umum dan khusus. Maksudnya jalur yang jauh ke atas dan yang terdekat dengan beliau. Semuanya dipanggil. Maknanya adalah hubungan kekerabatan walaupun jauh tetap terjalin. Tetap terjalin. Dalam sebuah riwayat kata Nabi SAW, telusuri jalur nasab kalian, karena dengan itu memudahkan kalian silaturahim. Ya. Misalnya kita ketemu dengan teman, ternyata sepupu kita. Ya. Saya pernah bertemu dengan seseorang turunan Cina. Ya, beliau seorang ustadz juga di Jakarta. Saya punya hubungan persahabatan sama beliau sudah lama waktu saya masih tinggal di Makassar. Dan saya sering kadang-kadang kalau ke Jakarta ke rumah beliau gitu. Setelah duduk ternyata beliau menyampaikan kalau nenek dia yang orang Cina itu pernah nikah dengan kakek saya yang orang Arab gitu. Ya. Berarti kami ketemu di jalur cucu sama cucu, dan walaupun itu tidak secara langsung ya. Karena memang nenek dia punya anak dari suami yang lain dan seterusnya, kalau kemudian menikah tapi turun. Artinya masih ada hubungan kekerabatan. Pernah terjadi hubungan pernikahan antara kakek sama nenek. Maka ini adalah rahim yang seharusnya mereka punya hak ekstra dibandingkan orang secara umum. Kemudian yang kita ambil pelajaran terakhir adalah bagaimana Nabi SAW mengingatkan kepada kerabatnya agar menjauhkan diri dari api neraka dan bagaimana beliau tidak bisa menyelamatkan mereka. Kita tidak bahas lagi kakek-kakek Nabi SAW ke atas. Kita bahas Fatimah radhiyallahu anha, Al-Batul, anak kesayangan Nabi SAW. Yang selalu istri-istri Nabi pun kalau sedang mengeluhkan istri yang lain, ngeluhnya pada Fatimah. Fatimah yang menyampaikan kepada ayahnya. Bagaimana Nabi SAW memperhatikan khusus Fatimah pada saat mau menikah dan memiliki Ali bin Abi Thalib sebagai suaminya. Bagaimana riwayat Nabi SAW datang ke rumah mereka di malam hari. Ya, kemudian menyampaikan wasiat khusus tentang zikir-zikir yang dibaca lebih baik daripada pembantu. Dan sekian banyak hal termasuk pada saat Nabi SAW mau meninggal. Beliau membisikkan sesuatu pada Fatimah dan Fatimah pun menangis awalnya. Kemudian dibisikkan telinga kanan, kalau dibisikkan telinga kiri beliau tertawa. Maka ditanyalah kepada Fatimah apa yang terjadi. Kenapa kau dibisikkan pertama kau nangis dan yang kedua kau tertawa? Kata dia, ayahku Rasulullah SAW membisikkan kalau dia sebentar lagi akan meninggal, maka aku pun menangis. Dan bisikan yang kedua dia mengatakan engkau akan menyusulku, ya, di antara kerabatku yang langsung menyusul adalah engkau, ya. Maka aku pun gembira pada saat itu. Yang demikian setelah Nabi SAW meninggal, yang dahulu meninggal adalah Fatimah radhiyallahu anha. Yang dikedudukan sendiri, dan bagaimana Nabi SAW mengingatkan masalah itu. Aku ini tidak bisa menyelamatkan kalian dari api neraka. Aku cuma punya hubungan kekerabatan saja. Kalau kalian punya iman, punya amal saleh, tentu bisa lebih mudah aku bantu. Tapi kalau dalam keadaan kafir, maka tidak mungkin bisa diselamatkan. Allahu a'lam. Ini bahasan kita insya Allah, dan kita akan lanjutkan lagi masih di bab yang sama, mungkin sebagai penutupan di pertemuan akan datang, hadits nomor 335 insya Allah sampai 340.